Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara di dalam satu iman yaitu Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya mendapatkan tugas dari Bapak PI untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah pada malam hari ini bagi saya dan bagi bapak-bapak serta ibu-ibu sudah jelas kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala siapapun juga di bawah gereja kami Kalvari sudah begitu sangat banyak. Di sini saya hanya memberikan sedikit ulasan, mengingatkan, yaitu mendorong agar kebenaran firman Tuhan itu selalu ada di dalam memori pikiran, hati, tubuh, jiwa, dan roh kami masing-masing, sehingga kebenaran firman Tuhan itu dapat menolong kehidupan kami di dunia yang sementara ini, terlebih saat ini di mana terjadi pandemi di seluruh muka bumi ini. Tidak seorang pun yang tidak merasakan akan apa yang ditimbulkan oleh COVID-19. Pasti kami semua akan mengalami hal-hal yang menggelisahkan hidup kita, mengkhawatirkan hidup kita, dan sebagai manusia pasti kami memikirkan masa depan kita, bahkan tidak hanya masa depan kita, bahkan kalau kita jujur dengan diri kita sendiri, pasti Bapak dan Ibu juga memikirkan akan hari esok. Sementara kebenaran firman Tuhan mengatakan hari esok adalah ada harinya sendiri bagi Tuhan dan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan biarlah pada saat ini saya akan berkesempatan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, yaitu mengingatkan kembali, yaitu hukum yang terutama yang terambil di Markus 12, yaitu Markus 12 ayat yang ke-28 sampai ke-34 dengan perikop yang berjudul hukum yang terutama. Jadi hukum itu adalah hukum yang paling sangat-sangat penting. Setelah Alkitab ini disaring menjadi sesuatu hukum, yaitu hukum kasih. Marilah kita mulai. Ayat yang ke-28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datanglah kepadanya dan bertanya. Jadi di sini jelas dikatakan seorang ahli Taurat, berarti seseorang ahli yang mengerti akan karya Tuhan, karya Allah, siapakah Allah, mulai dari penciptaan sampai pada zaman Musa, yaitu di mana hukum Taurat itu masih berlaku. Dengan jelas dia mengerti, dengan jelas dia memahami, namun apa yang terkandung di dalam seorang atau beberapa orang yang dijelaskan di sini, yaitu orang-orang Saduki. Sama halnya orang Saduki juga mengerti akan kebenaran firman Tuhan melalui nenek moyang mereka. Pasti dengan jelas dia paham, dia melihat kebenaran firman yang saat itu sudah dipelajarinya. Namun kembali kepada kami sebagai manusia yang selalu tidak pernah belajar untuk memahami, untuk mengerti, untuk mengenal siapakah Allah kita, sampai-sampai orang yang sudah benar-benar menghayati, memahami pun pasti akan menjebak kepada Tuhan kami Yesus Kristus karena mereka tidak percaya, namun tidak berani untuk berkata terang-terangan. Dia berusaha untuk menjebak dengan sebuah pertanyaan, namun dia tidak ingat bahwa Yesus Kristus itu adalah menjadi satu bagian dari Trinitas yang saling terkait di mana Bapa kita, yaitu dengan Roh Kudus, seperti apa yang
sudah diajarkan oleh Bapak Gembala dan Ibu Gembala setiap saat, bahkan sampai hari ini setiap hari ditekankan. Berarti Yesus Kristus adalah Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Mengerti, Maha Melihat seperti apa yang dikerjakan oleh Allah Bapa kita, karena Dia merupakan utusan dari Bapa yang di surga turun ke bumi untuk mengasihi dunia serta segala isinya, yaitu yang terdapat di Yohanes. Oleh karena besar kasih Allah akan isi dunia ini, maka dikaruniakannya anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Berarti Dia sudah mengerti siapakah Yesus Kristus itu, namun Dia selalu tidak percaya. Dan Dia selalu mengungkit-ungkit, Dia selalu mengintip. Dia, kalau orang Jawa selalu mengatakan mendingkik ya, bagaimana supaya mereka ahli-ahli Taurat itu bisa menjatuhkan Tuhan, karena seperti apa yang dikatakan, keinginan mereka itu yaitu keinginan untuk hidup sementara yang di dunia ini. Sehingga Dia selalu berkata-kata, selalu menjebak, selalu mengikuti hanya untuk menjatuhkan Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga mereka bertanya, yang tepat kepada orang-orang itu datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Nah, sudah pasti hukum Taurat itu kalau diringkas, kalau diperas hanya ada satu kata, yaitu kasih. Dan kasih itu apa? Kita juga sudah diajarkan oleh Bapak dan Ibu Gembala, siapapun juga yang sudah mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Kasih itu adalah sesuatu pengorbanan yang tidak ada jual beli, yang tidak ada hukum timbal balik, tapi merupakan suatu pengorbanan di mana kasih itu selalu menyukakan, menggembirakan, membuat orang bersukacita tanpa pamrih. Demikianlah Tuhan kami Yesus Kristus lahir di muka bumi ini dalam bentuk seorang bayi, dalam bentuk seseorang yang lemah, orang yang hina, orang yang dina, orang yang miskin, orang yang tidak terpandang, namun sesungguhnya di dalam jiwa, tubuh, dan rohnya itu adalah telah kepenuhan Allah sesuai apa yang diajarkan kepada kita semua. Jawab Yesus. Nah, inilah sesuatu, karena Allah kita Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Mengerti, Maha Melihat, dan kalau Ibu Gembala mengatakan tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur, selalu melihat akan keberadaan kita di muka bumi ini dan menyelidiki hati manusia sampai jauh ke dalam isi hati dan jalan pikirannya, maka Yesus menjawab dengan pasti dengan tenangnya ya. Kalau orang-orang kita dengan PD-nya pasti, tapi karena Dia Tuhan, yaitu kasih itu lemah lembut, murah hati, panjang sabar, mengampuni, dengan beberapa kriteria yang lain, pasti jawabannya dengan lemah lembut, dengan panjang sabar, dengan kata-kata yang manis, sehingga membuat kata-kata itu seharusnya sebagai orang yang percaya sudah tertemplak ya. Kalau saya pasti kalau disepelekan, harga diri saya tidak dihargai, dan seperti apa yang kita lihat saat ini, satu dengan yang lain selalu mempunyai kesempatan untuk mencari kehormatan diri kita masing-masing, untuk mencari harga diri kita masing-masing, dan sampai hari ini terjadi. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh-sungguh penuh kasih, karena Dia sempurna. Jadi kasihnya itu kasih yang tidak tercampur, maka kalau murka pun ya tidak tercampur. Dia tidak terkenal dengan kata-kata campuran. Campuran dalam arti hal yang baik. Kalau hal-hal kita seperti kalau manusia adalah memiliki sifat campuran. Karena hati, jalan pikiran, dan lidah, mulut, bibir tidak pernah sama. Itu yang ada, yang kita lihat di sekeliling kita, bahkan mungkin kita sendiri yang melakukannya. Maka jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Jadi kalau dengarlah itu berarti lemah lembut tapi mengandung sesuatu tekanan, sesuatu kekerasan yang
membuat seseorang kalau sebagai manusia yang benar-benar normal, manusia yang tidak mempunyai pikiran yang jelek dan jahat, itu adalah sesuatu hal yang baik yang ditekankan oleh Yesus supaya kita mengerti apakah arti kasih itu. Tapi bagi orang yang mempunyai pikiran yang kotor, pikiran yang najis, pasti kata-kata Yesus akan dijadikan sesuatu alat untuk selalu terus menjebak dia. Dan nyata sampai kematiannya pun dia selalu terjebak oleh orang-orang yang mengaku percaya namun tidak percaya. Dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di sini dijelaskan Esa dalam artian yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu Trinitas itu adalah Esa. Adalah satu, tidak banyak. Jadi kalau di muka bumi ini ada ilah-ilah lain yang begitu banyak, namun kalau Sang Pencipta kita yaitu Allah Bapa kita itu adalah Allah yang Esa. Itu harus dimengerti dengan jelas. Bahkan kita mengerti hanya sampai di dalam memori kita. Namun hati kita belum tentu kita mengerti, karena kita boleh melihat kehidupan keseharian kita selalu mengerjakan apa-apa yang bukan menjadi kehendak Allah, yaitu panjang sabar, lemah lembut, murah hati, suka mengampuni, suka memberi, dan hal-hal yang lain yang diajarkan oleh Allah sampai hari ini pun kita sebagai manusia tidak dapat melakukannya. Namun ingatlah, hari ini Tuhan memberikan sesuatu peringatan kembali kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan di gereja kami Kalvari, di mana seluruh muka bumi ini terlanda sesuatu hal yang disebut pandemi COVID. Namun sampai pada hari ini kita masih diberikan nafas kehidupan. Bukankah itu oleh karena kasih kemurahan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, penjagaannya, pemeliharaannya, pertolongannya, perlindungannya sampai pada hari ini ada di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mengasihi kita lebih dahulu daripada kita mengasihi Dia. Kita sebagai manusia mengasihi Dia karena kita memerlukan sesuatu apa yang ada di muka bumi ini. Namun di gereja kami diajarkan tidak lagi mengatakan ke sebuah kerinduan yang ingin untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, namun penekanan yang diberikan oleh Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan bagi mereka yang lain sudah mengerti bahwa kita membutuhkan makanan rohani. Dan untuk mendapatkan makanan rohani itu memang tidak mudah. Di saat-saat seperti saat ini, kita semua pasti terlena bagaimana berusaha, bagaimana dengan cara bagaimana kita harus menghidupi kehidupan keseharian kita, kadang-kadang sampai melupakan. 24 jam kita tidak bekerja, seperti halnya saya total sejak pandemi. Sampai hari ini tidak ada satu pekerjaan yang dapat saya kerjakan untuk mengisi istilahnya pundi-pundi saya. Namun saya percaya kembali pada pagi hari ini, pada malam hari ini, di mana Tuhan mengatakan kembali, yaitu kasihlah Allah Tuhanmu. Karena Tuhan mengasihi kita sejak kita lahir di dalam kandungan sampai hari ini, membuktikan bahwa kita masih boleh bernafas. Apapun yang terjadi, manusia kalau ingin melakukan sesuatu, menjalankan hidup keseharian kita, maka kita juga harus bekerja kuat, memakai tubuh, roh, pikiran kita agar kita ini dapat melakukan sesuatu yang boleh berguna bagi kehidupan keseharian kita, yaitu bekerja dengan keras, berdoa agar kita selalu dipimpin Tuhan mendapatkan jalan keluar. Dan selalu sampai hari ini, bukankah Anda dan saya masih tidak pernah kelaparan, dalam artian masih boleh makan nasi? Karena saya pernah dahulu di dalam masa kanak-kanak saya selalu mengalami hari-hari yang sama seperti ini. Di dalam kekurangan kita makan itu pas-pasan, namun saya boleh hidup sampai hari ini, yaitu sampai umur tahun ini saya akan berumur 74. Berarti pemeliharaan Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupan saya. Kasih Tuhan Esa yang 30 ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu
dan dengan segenap kekuatanmu. Berarti kita mengasihi Tuhan dengan seutuh-utuhnya, yaitu hati, tubuh, jiwa, dan roh. Makanya kalau beribadah, ibadah yang sejati itu adalah ibadah di dalam keseluruhan hati, tubuh, jiwa, dan roh pikiran kita. Dan ibadah itu sesungguhnya merupakan ibadah, apapun yang kita kerjakan adalah merupakan sebuah ibadah. Karena kebenaran firman Tuhan juga mengatakan, walau apapun yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita, keseharian kita, tanpa melibatkan Allah di dalam kehidupan kita, itu adalah sebuah kesia-siaan di atas kesia-siaan yang pada akhirnya akan membawa kebinasaan. Kalau kita tidak melibatkan segala sesuatu, apapun, sekecil apapun, kita harus melibatkan Allah. Oleh sebab itu, kalau kita tidak pernah melibatkan Allah dan tidak menjadikan Allah menjadi satu harta satu-satunya di dalam kehidupan kita, lebih daripada apa kebutuhan kita, maka kita akan mengalami kegagalan. Kalau sudah mengalami kegagalan, keputusasaan, lalu kita meninggalkan Tuhan, lalu kita banyak hal yang kita kerjakan di dalam hidup di dunia ini, sehingga sesungguhnya bagi anak-anak Tuhan, bagi anak-anak Gereja Kalvari, saat ini adalah saat-saat merupakan sebuah ujian. Apakah penderitaan yang dialami kita semua ini bukan satu-satunya penderitaan bagi pribadi lepas pribadi, namun penderitaan seluruh umat manusia di muka bumi ini, tidak memandang situasi dan kondisi, tidak memandang waktu dan tempat, semua mengalaminya. Mampukah kita tetap bertahan di dalam kasih Kristus Yesus adalah sebuah pertanyaan. Dan marilah kita sendiri yang akan memeriksa hidup kita sampai di manakah kemampuan kita. Kalau kita berbicara soal kemampuan, pasti kita tidak mampu. Namun bagaimanakah kita mengerjakan Roh Al Kudus yang ada di dalam kehidupan kita ini mempunyai kemampuan untuk berpikir secara cerdas, secara cermat, secara hati-hati, menggunakan sebuah inisiatif yang dikerjakan oleh Roh Al Kudus itu bagaimana menghadapi kehidupan kita di dalam keseharian kita di masa-masa yang sulit ini. Demikianlah sesungguhnya kebenaran firman Tuhan ini menggugah hati, tubuh, jiwa, roh kita. Tidak harus menjadi takut, khawatir akan hari esok, masa depan kita. Biarlah hari demi hari kita jalani bersama Kristus, karena ingat sekali lagi, Kristus selalu mengasihi kita lebih dulu daripada kita mengasihi Dia. Kasihilah sesama manusia. Nah, di sini kasihilah ayat yang 31 ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Nah, bagaimana dengan hukum yang kedua ini? Kasihilah sesama, maaf ya, ada sedikit batuk. Kekasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali loh. Dia sudah tahu loh, tepat sekali. Jadi dia sudah mengerti semua apa yang diajarkan oleh hukum Taurat. Namun mengapa dia masih bertanya? Kalau orang yang pinter berarti ini sesuatu yang jebakan. Dan dia tidak tahu Tuhan kita adalah yang memiliki kecerdasan itu. Sehingga dia tanya pada orang yang memiliki kecerdasan. Nah, kan itu satu kebodohan bagi manusia. Dan kalau kita belajar di dalam kebenaran firman Tuhan, itu adalah sesuatu dosa. Karena manusia yang menjebak manusia untuk melakukan kesalahan berarti dia mendorong manusia untuk berbuat kesalahan, pelanggaran itu pun juga akan mendapat bagiannya. Karena ada kebenaran firman Tuhan yang dikatakan, apa yang kamu kerjakan itulah juga yang akan kamu terima menurut ukuran daripada perbuatanmu. Jadi ingatlah kita saudara-saudara, Bapak Ibu, janganlah kita menjadi orang yang selalu setiap hari tidak mau belajar step by step. Artinya selangkah demi selangkah kita maju untuk mengenal kebenaran firman Tuhan, untuk mengisi masa depan kita, agar hidup kita ini dipenuhi oleh kasih Allah ya.
Karena tanpa itu kita tidak mampu menghadapi dunia yang semakin hari semakin bertambah-tambah jahat. Dan itu kalau hal itu adalah yaitu kiatnya, yaitu hidup dengan Roh Kudus dan kebenarannya. Hanya dengan itu saja, sesuatu hal yang sederhana memang mungkin ya, tapi sangat sulit untuk diterapkan. Namun saat ini adalah kalau kita boleh berbicara seolah-olah kita sudah belajar dengan sungguh-sungguh mengerti dengan keadaan ini, kita mestinya harus selangkah demi selangkah, tidak lagi memikirkan hal-hal kesulitan yang mencekam ya, kalau boleh dikata ini mencekam, karena banyak Bapak Ibu semuanya hidupnya kalau dikatakan terpuruk ya nanti kasar ya, tapi sesungguhnya saya banyak pendengar tidak aja di seluruh gereja kami ya, bahkan gereja yang kaya pun sudah tidak sanggup lagi untuk memberikan bantuan sembako. Bayangkan gereja yang besar, gereja yang jemaatnya puluhan ribu dengan hasil yang berjibun kalau boleh dikatakan. Tapi saya sudah mendengar kira-kira 6 bulan terakhir ini sudah tidak dapat lagi memberikan sembako. Alangkah malangnya, alangkah naifnya hidup kita sebagai manusia ini. Jadi setiap manusia harus memperjuangkan sendiri kehidupan kita masing-masing, baik kehidupan kita secara jasmani ataupun terlebih rohani kita. Dan untuk hal ini, apa yang dikatakan Tuhan menggugah kepada kami, orang-orang yang masih memiliki kekuatan kemampuan untuk mengasihi sesamanya. Nah, itu yang tahu adalah kita sendiri ya. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa. Dia sadar. Kenapa kalau orang sudah tahu selalu bertanya-tanya? Justru pertanyaan itu harusnya pengetahuannya itu harusnya dijabarkan menurut perintah Tuhan, yaitu sebarkan berita baik. Namun bagi orang yang tidak percaya itu selalu mengotak-atik, membongkar, membuat situasi, kalau boleh dikatakan zaman sekarang menjadi keruh ya, karena sudah tahu tapi orangnya bodoni. Nah jadinya kalau pas orangnya mungkin pas tidak mood, jadi singkel, jadi sewot, menimbulkan sesuatu perselisihan, pertengkaran, hal-hal yang lain. Janganlah kita menjadi anak-anak gampang, anak-anak yang bodoh. Sudah tahu namun pura-pura tidak tahu. Padahal Allah menginginkan hidup kita ini jangan berpura-pura. Kalau kasih itu kasih yang tulus. Kalau kasih itu kasih yang murni. Kalau kasih itu kasih yang tidak menginginkan timbal balik. Kalau saya sering berkata dengan Ibu Gembala, kalau memang benar tidak dapat memberi, tidak usahlah memberi, daripada nanti akhirnya mengolok-olok. Karena saya juga belajar dari kata-kata Ibu Gembala, ketika kamu memberi dan mengolok-olok itu, kalau dikatakan sudah sah. Memberi lalu mengolok-olok berarti itu sudah dalam kategori jual beli. Ya toh? Kamu diberi tapi kita yang diberi menjual dengan kata-kata diolok-olok. Nah itu sudah hal yang buruk bagi kita ya. Bahwa dia Esa, sudah tahu jelas, dan bahwa tidak akan ada yang lain kecuali dia. Waduh, kan sudah sangat-sangat mengerti ya, sangat-sangat memahami ya. Namun sebagai kemanusiaannya tidak mampu untuk mengerjakan semua itu. Apakah kita dan saya juga seperti apa yang dikerjakan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Saduki? Kita sesungguhnya merasa berbahagia di gereja kami Kalvari, sudah diajar, dididik kebenaran firman Tuhan yang bagi saya ya sampai umur 74 ini sungguh-sungguh luar biasa, yang memberikan kesempatan kepada saya menjadi anak-anak yang mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Namun sampai hari ini pun masih ada sesuatu hal yang ada di dalam kehidupan saya yang tidak dapat saya kendalikan dengan baik dan benar. Namun hari ini, malam ini,
Tuhan mengingatkan kepada saya, kamu mengerti siapakah saya, kamu paham siapakah saya, kamu paham akan kebenaran itu, namun hidupmu selalu penuh dengan jebakan. Kalau cara kasarnya yaitu jebakan Batman. Dan siapakah yang menerima jebakan Batman? Bukan diri saya, pasti untuk orang lain sesamanya. Seperti yang dilakukan orang Saduki untuk Tuhan Yesus. Nah, sayangnya yang dijebak Tuhan Yesus panjang sabar, murah hati, sangat-sangat sempurna. Lah kalau kita manusia menjebak manusia, yang terjadi pertengkaran, perkelahian, lalu hubungan kita menjadi putus, porak-poranda. Bagaimana kita dapat mempersatukan anak-anak Tuhan di dalam situasi dan kondisi seperti ini? Kecuali yaitu mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Marilah kita belajar sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, keberadaan kita masing-masing. Kalau yang tidak punya, marilah kita berlaku dengan manis, berlaku dengan kata-kata yang membangun, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang mendorong. Namun bagi yang mampu memberikan sesuatu kelebihan yang ada pada dirinya untuk menolong orang-orang yang tidak mampu. Bukan di sini saya mengatakan orang tidak mampu itu sesuatu hal yang buruk ya, karena Tuhan memberikan kehidupan kepada kita masing-masing dengan apa yang ada pada maksud Tuhan. Jadi semua itu sesungguhnya adalah seimbang. Yang ke-33, memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Loh, dia tahu lagi loh. Kalau semua hukum yang sudah diperas, disingkat ini lebih bagus daripada korban bakaran. Kalau Ibu Gembala mengatakan memberikan perpuluhan, memberikan tenaganya menjadi penyanyi, menjadi kur, menjadi pemain musik dan segalanya, menyumbang ini, menyumbang itu, memberikan sesuatu, menolong itu, mungkin persembahan yang lain-lain itu tidak ada gunanya, karena di sini adalah masalah hati. Karena hati daripada Bapa kita di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus itu selalu ingin memberikan rasa damai, sejahtera dan sukacita kepada manusia. Namun yang kita kerjakan selalu melakukan hal-hal yang berlawanan hanya untuk memuaskan kita masing-masing. Padahal sudah tahu jelas ini. Bukankah kita sesungguhnya lebih tahu daripada si ahli Taurat dan Saduki ini? Karena kita sudah merasakan kasih Tuhan, yaitu Tuhan sudah naik ke surga, Tuhan sudah menjagai kita, Tuhan sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan selalu memberikan kepada kita kesempatan untuk menjawab apa yang menjadi masalah kita, namun kita selalu berkutat pada masalah kita sendiri. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Nah, di sini kalau orang benar-benar melakukan hal yang seperti dikatakan itu, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Nah, harus digarisbawahi lagi ya, tidak jauh. Berarti belum sampai itu. Berarti artinya sudah dekat tapi belum masuk. Nah, ini satu kata-kata ini harus kita cermati satu dengan yang lain, karena saya juga belajar dari Ibu Gembala kita. Setiap kata harus kita cermati. Jadi kalau membaca kita belajar, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Jadi belum masuk, karena kita masih hidup di dunia yang fana ini. Jadi merupakan sebuah ujian, mampukah kita mencapai garis finish seperti apa yang dikerjakan oleh Rasul kita Paulus. Nah, Rasul Paulus itu mau menderita, mau memikul salib seperti Yesus Kristus Tuhan kita. Namun pada saat ini dengan kekurangan kita, kelemahan kita, kesulitan kita malah melakukan hal-hal yang tidak terpuji ya di hadapan Allah. Bukan di hadapan saya. Kalau di hadapan saya tidak ada kepentingan satu dengan yang lain. Tapi di hadapan Allah
pada saat ini sedang membuka hati saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian. Adakah Bapak Ibu sudah mempersiapkan, berarti ada perjalanan, ya toh? Tidak jauh itu melakukan sesuatu aktivitas terus berjalan. Masihkah Bapak Ibu pada malam hari ini masih berjalan di dalam jalan kebenaran firman Tuhan melalui Roh Kudus yang sudah diberikan kepada Anda sekalian? Satu pertanyaan bagi saya dan bagi Bapak Ibu sekalian. Lanjutnya ya. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Bungkam dia, tidak berani lagi dia. Dia sadar dengan segala kebodohannya, dengan segala keterbatasannya, bahwa Yesus itu adalah anak Allah, Allah sendiri. Dan Roh Kudus itu sesungguhnya sudah tinggal di dalam hidup dan hati kita. Namun kita selalu yang tahu pura-pura tidak tahu, yang tahu tidak mau mengajar orang yang tidak tahu, ya toh. Jadi sampai hari ini selalu terjadi hal-hal yang tidak pernah berkesinambungan antara keluarga dengan keluarga, antara keluarga anak-anak Tuhan dengan keluarga anak-anak Tuhan, karena kita tidak dapat menjaga hati kita. Hati kita, pikiran kita itu selalu melakukan hal-hal yang buruk. Nah, dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Inilah sesungguhnya yang harus kita cermati pada malam hari ini. Karena pada malam hari ini sebuah pertanyaan yang sangat jelas. Bagi Bapak Ibu yang belum benar-benar dapat memahami kebenaran firman Tuhan, mau belajar, teruslah belajar mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala melalui suara Gembala. Kalau masih kurang lagi, Ibu Gembala selalu setiap hari men-share kepada kami semua jemaat Tuhan yang mau mendengarkan, yaitu adalah sesuatu kebenaran firman Tuhan yang perlu diimplementasikan. Jadi sesungguhnya kita hidup di tengah-tengah gereja kita Kalvari yang bukan menjadi kesombongan bagi saya dan bagi saudara-saudara. Kita memiliki banyak hal, beberapa hal yang diperlukan menjadi suatu badan tubuh gereja yang beriman kepada Yesus Kristus, yaitu Bapak Ibu Gembala mempunyai kekayaan rohani. Dan bagi mereka orang-orang yang memberikan sebagai donatur, sebagai anak-anak Tuhan yang mempunyai berkelebihan memberikan, yaitu dalam bentuk bantuan. Bukankah itu sesuatu hal di mana gereja kami sesungguhnya sudah mengerjakan apa yang dirindukan oleh Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan sampai dengan akal budi, pikiran, tubuh, jiwa, roh, badan kita, dan mengasihi sesamanya. Cuma sampai di mana kita mendapatkan hikmat bahwa kita telah memiliki semuanya itu. Kalau kita mempunyai kemampuan untuk menyerap semua hal itu, sesungguhnya kita ini memiliki damai, sejahtera, dan sukacita di dalam kehidupan kita bergereja di gereja kami Kalvari. Itulah yang dapat saya sampaikan. Bukan menjadi suatu kesombongan, bukan menjadi suatu keangkuhan, tapi banyak hal yang saya dengar di luar sana yang mungkin secara teori dan praktek kekeluargaan tidak seperti di gereja kami Kalvari. Dan biarlah Tuhan selalu memberkati gereja kami terus menerus untuk memiliki karya Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dan menjalankan hukum yang terutama. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kalau mungkin ada perkataan saya yang salah karena saya bukan pengkhotbah yang
tahu teologi, yang tahu segala sesuatu lebih daripada Anda dan Bapak Ibu sekalian. Namun pada malam hari ini Tuhan memberikan dorongan kepada kita semua untuk kembali kepada karya Tuhan, yaitu Tuhan datang ke dunia untuk mengasihi seluruh umat manusia. Namun berbahagialah setiap orang yang dipanggil dan dipilihnya. Dan yang tahu dipanggil dan dipilihnya itu adalah Anda sendiri, juga saya. Kalau Anda tahu, pasti Anda bekerja dengan sekuat hati, sekuat tenaga untuk meraih masa depan seperti apa yang terakhir di dalam firman Tuhan itu, yaitu dan ia berkata, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Itulah suatu harapan kami semua bagi jemaat kita Kalvari. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.